Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lailatul Husnia. Saya mahasiswa gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan di bidang gizi terkait dengan kekurangan energi kronik atau KEK pada ibu hamil. Sebelumnya saya meminta untuk ibu-ibu untuk membuka atau melihat leaflet yang sudah saya bagikan sebelumnya. Pertama-tama saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu KEK atau kekurangan energi kronik? Nah ya, kekurangan energi kronik atau KEK adalah pada ibu hamil adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung lama atau kekurangan asupan gizi yang berlangsung lama bisa menahun atau kronis, yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu sehingga kebutuhan ibu hamil akan zat gizi yang meningkat tidak terpenuhi dengan baik. Nah, karena tidak terpenuhinya zat gizi ini akan mengakibatkan dampak yang serius bagi ibu, kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Ya, saya akan membahas tentang tanda dan gejala apa saja yang terjadi apabila ibu mengalami KEK atau kekurangan energi kronik. Tanda dan gejala yang pertama dan utama adalah lingkar lengan atas ibu hamil itu kurang dari 23,5 cm. Tanda dan gejala yang lainnya adalah berat badan kurang dari tinggi badan atau berbadan kurus, terus rambut kusam, berkulit kering, HB kurang dari normal atau mengalami anemia, nafsu makan kurang, cenderung melahirkan prematur, atau bayi yang dilahirkan memiliki resiko besar untuk BBLR atau berat badan lahir rendah, lebih tepatnya kurang dari 2,5 kg. Lalu faktor penyebab apa saja yang mendorong terjadinya KEK? Faktor penyebab yang pertama dan utama adalah pola konsumsi yang kurang tepat. Pola konsumsi yang kurang tepat ini menjadi faktor KEK karena pola konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya lebih memilih sumber zat besi yang berasal dari nabati dibandingkan sumber zat besi yang berasal dari hewani. Hal ini dinilai kurang tepat karena tubuh kita akan lebih mudah menyerap zat besi yang berasal dari protein hewani atau lauk hewani dibandingkan dari protein nabati atau lauk nabati. Faktor penyebab KEK yang kedua adalah kurangnya pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki ibu mempengaruhi pengambilan keputusan dan perbuatannya. Apabila ibu memiliki pengetahuan gizi yang rendah, maka kemungkinan besar akan memberikan zat gizi yang kurang atau kebutuhan gizi yang kurang kepada anaknya kelak. Lalu yang ketiga adalah rendahnya pendapatan. Pendapatan keluarga yang rendah akan mengakibatkan kurangnya asupan gizi yang dikonsumsi karena tidak mampu membeli atau mendapatkan zat gizi atau kandungan gizi yang seimbang. Faktor yang menyebabkan KEK yang keempat adalah hamil di usia yang terlalu tua ataupun terlalu muda. Kenapa usia ibu hamil menyebabkan KEK? Karena mengandung anak pada usia ibu yang terlalu muda ataupun terlalu tua dapat mengakibatkan kualitas janin yang dikandungnya itu rendah dan akan merugikan kesehatan bagi ibu hamil. Dan pada ibu yang terlalu muda atau lebih tepatnya berusia kurang dari 20 tahun dapat mengakibatkan kompetisi penyerapan zat gizi antara janin dan ibunya sendiri karena masih dalam masa pertumbuhan. Lalu, usia berapa yang ideal untuk hamil ataupun melahirkan? Usia yang ideal untuk hamil dan melahirkan adalah lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Di antara range tersebut, diharapkan status gizi ibu hamil dapat lebih baik. Faktor yang menyebabkan KEK yang kelima adalah jarak kehamilan yang sangat dekat. Kapan ibu bisa dikatakan memiliki jarak kehamilan yang dekat atau dikatakan sering melahirkan? Ibu dikatakan terlalu sering melahirkan apabila jaraknya kurang dari 2 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa
Apabila keluarga dapat mengatur jarak kelahiran selama 2 tahun atau di atas 2 tahun, anak akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi dan lebih sehat dibandingkan anak yang lahir dengan jarak di bawah 2 tahun. Jika jarak kehamilan juga kurang dari 2 tahun, ibu tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi tubuhnya sendiri. Karena untuk memperbaiki kondisi tubuhnya sendiri memerlukan energi yang cukup banyak. Dengan mengandung kembali, maka akan menimbulkan masalah gizi bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Faktor yang menyebabkan KEK atau kekurangan energi kronik yang keenam adalah kenaikan berat badan selama kehamilan di bawah normal. Berat badan yang lebih ataupun kurang daripada berat badan rata-rata untuk umur tertentu merupakan faktor untuk menentukan jumlah zat gizi yang harus dikonsumsi setiap harinya agar janin yang dikandungnya tetap sehat. Di negara maju, pertambahan berat badan selama kehamilan sekitar 12-14 kg. Jika ibu kekurangan gizi, pertambahannya hanya 7-8 kg dapat mengakibatkan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan lahir yang rendah. Pertambahan berat badan selama hamil sekitar 10-12 kg. Di mana pada trimester pertama pertambahan berat badan kurang dari 1 kg. Pada trimester kedua pertambahan berat badan sekitar 3 kg. Dan pada trimester ketiga pertambahan berat badan sekitar 6 kg. Pertambahan berat badan ini bertujuan untuk memantau pertumbuhan janin yang dikandungnya. Jika kekurangan energi kronik atau KEK tidak dicegah sedini mungkin, maka akan mengakibatkan dampak seperti berikut. Yang pertama itu pada ibu hamil sendiri itu, jika mengalami gizi kurang, maka akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi pada ibu. Komplikasinya itu antara lain anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil. Dampak dari KEK yang kedua adalah KEK dapat berdampak pada saat persalinan. Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan prematur atau sebelum waktunya, serta pendarahan postpartum, serta persalinan dengan tindakan operasi sesar semakin meningkat. Dampak dari KEK yang ketiga yaitu terjadi pada janin yang dikandung oleh ibu. Gizi kurang pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus atau kematian bayi dalam kandungan, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, dan bayi lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika KEK terjadi pada ibu hamil? Nah, cara penanggulangannya yaitu yang pertama dengan PMT atau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang mengalami KEK yang belum memasuki usia kandungan 16 minggu. Cara penanggulangan KEK yang kedua adalah dengan cara mengonsumsi tablet tambah darah atau zat besi. Selama kehamilan, kebutuhan ibu terhadap energi, vitamin, dan mineral meningkat sesuai dengan perubahan fisiologis pada ibu, terutama pada akhir masa trimester kedua, di mana proses hemodulasi akan menyebabkan terjadinya perubahan konsentrasi hemoglobin dalam darah. Setelah kita mengetahui gejala, dampak, cara penanggulangan KEK pada ibu hamil, akan lebih baik jika kita melakukan pencegahan agar tidak terjadinya KEK. Cara pencegahan KEK yang pertama yaitu dengan menerapkan gizi seimbang dalam pola makan sehari-hari. Yang kedua yaitu
mengonsumsi sumber zat besi yang berasal dari hewan seperti daging merah, ikan, ayam, ati, telur, dan lain-lain. Selain itu, mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas itu bermanfaat pula untuk meningkatkan penyerapan zat besi di dalam usus. Dan yang terakhir yaitu menambah asupan zat besi dengan meminum tablet tambah darah. Setelah kita mengetahui dan memahami informasi-informasi terkait kek pada ibu hamil, mari kita simak video animasi Powtoon yang juga terkait dengan kek pada ibu hamil berikut ini. Baik, setelah kita menyimak video tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kek atau kekurangan energi kronik adalah kekurangan asupan zat gizi yang terjadi dalam waktu yang lama. Kekurangan zat gizi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi ibu, sehingga dapat berdampak pula pada janin yang dikandungnya. Tanda utama dari kek atau kekurangan energi kronik yaitu lila atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 dan beberapa gejalanya seperti berbadan kurus dan mengalami anemia. Lalu hal-hal yang dapat memicu terjadinya kek seperti pola makan yang kurang tepat, kurangnya pengetahuan, rendahnya pendapatan, hamil pada usia yang terlalu muda maupun terlalu tua, jarak kehamilan yang sangat dekat, dan kenaikan berat badan selama kehamilan di bawah normal. Kek sendiri dapat menimbulkan dampak seperti meningkatnya resiko kematian ibu, resiko melahirkan dengan operasi sesar, dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Apabila kek terjadi pada ibu, adapun cara penanggulangannya seperti pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang mengalami kek dengan usia kandungan di bawah 16 minggu, dan mengonsumsi tablet tambah darah atau tablet besi. Dan cara penanggulangan kek agar tidak terjadi pada ibu hamil adalah mengonsumsi gizi seimbang dalam pola makan sehari-hari, mengonsumsi sumber zat besi yang berasal dari protein hewani, serta mengonsumsi tablet penambah darah. Maka sebaiknya
Penuhilah kebutuhan zat gizi selama kehamilan, ibu sehat, bayi pun sehat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.